Sahabat, berjumpa kembali dengan saya, Romo Paulus Warisantoso Ukarem. Kali ini kita masuk tema baru dalam pendalaman iman Katolik Pikat. Kita mau mendalami Yesus. Mungkin Anda bertanya, loh, apa barunya mempelajari Yesus? Sahabat, sebagai orang Katolik, sebagai pengikut Yesus, kita harus memahami, mengenal, dan memiliki hubungan yang begitu akrab erat dengan Yesus. Sehingga kalau orang bertanya kepada kita, siapa Yesus bagimu? Kita bisa menjelaskan, bukan sekedar karena hafalan dari khotbahnya para romo, tapi juga dari pengalaman batin kita. Nah, kali ini saya ingin mengajak Anda semua mendalami Yesus secara sejarah. Dalam rentang sejarah, catatan sejarah, itu Yesus seperti apa? Bukan sekedar secara rohani, sosok yang dikhotbahkan oleh para imam. Apakah keberadaannya nyata atau hanya sebuah cerita? Nah, kita akan melihat, apalagi ini masa Paskah, pas sekali kita mendalami Yesus sebelum nanti kita melihat Roh Kudus. Nah, sebelum kita memulai, mari kita terlebih dahulu berdoa Ratu Surga. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu Surga, bersukacitalah, haleluya, sebab Ia yang sudi kau kandung, haleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya, perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat terkasih, melihat Yesus dalam bingkai sejarah, itu yang akan kita lihat dalam beberapa pertemuan kita. Saya tidak tahu kita akan berapa pertemuan, karena bagi saya membahas Yesus itu tidak akan pernah selesai. Pendalaman akan Yesus, pengenalan akan dirinya itu tidak akan pernah selesai. Melalui tokoh siapapun yang kita pakai, arahnya harus membawa kita semakin dekat, erat mengenal Yesus. Itu pernyataan awal. Dan pernyataan awal ini juga akan saya tebalkan dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh Yesus kepada para murid. Yesus bertanya begini, menurut orang-orang, aku ini siapa? Jadi Yesus bertanya kepada para murid waktu itu, menurut orang banyak, aku itu siapa? Lalu setelah dirangkumkan jawaban dengan berbagai versi, lalu Yesus bertanya kepada murid-muridnya itu, lalu menurut kamu sendiri, aku ini siapa? Pertanyaan ini saya pakai. Menurut kita, dalam pengalaman hidup kita, Yesus itu siapa? Siapakah Yesus menurut kita? Siapakah Yesus bagi hidup kita? Nah, itu yang akan kita lihat pada bagian pertama ini. Siapakah Yesus? Bagaimana kita bisa mengenal Yesus, saudari dan saudara terkasih, sahabatku yang dikasihi Tuhan? Ada banyak cara untuk melihat dan mengenalnya. Pertama, sumber utama yang kita pakai adalah kitab suci. Karena dari kitab suci itulah kita melihat, mengenal Yesus. Itu sumber utama. Apakah itu satu-satunya sumber? Tidak. Kalau kita belajar kitab suci,
Sebelum kitab suci itu dirumuskan, lalu Injil ada 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Lalu ada kisah para rasul, ada surat-surat Santo Paulus, ada surat-surat pastoral. Sebelum itu dirumuskan, dulu ada banyak tulisan, ada banyak buku, ada banyak catatan mengenai hidup Yesus. Tapi kemudian yang dimasukkan menjadi catatan itu hanya ini. Artinya di luar ini masih ada sumber-sumber yang lain yang bisa kita padankan, yang bisa kita pakai untuk melihat, mengecek seperti apakah, siapakah Yesus itu. Nah, belajar sejarah, untuk mengenal sejarah itu tidak cukup hanya satu sumber. Kita harus melihat sumber-sumber lain yang mungkin berkaitan, yang mungkin berguna, yang mungkin relevan. Nah, itu kita bisa lihat. Apakah kita harus membaca seluruh buku itu? Untunglah pada saat seperti ini tidak perlu. Sudah ada orang yang melakukannya. Kita tinggal menikmati hasil penelitian mereka, lalu mencoba, membandingkan, melihat, menyusun. Lalu kita akan memiliki tambahan pengetahuan. Jadi sumber utamanya kitab suci yang ada sekarang, 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, lalu juga ada sumber-sumber yang lain, catatan-catatan lain. Selain itu, apa yang mesti kita lakukan? Yang perlu kita lakukan berikutnya adalah mencoba melihat dan menghubungkan Yesus yang tertuang dalam Injil, dalam catatan-catatan yang lain, itu kemudian kita bandingkan dengan situasi kita sekarang. Dari situ kita bisa melihat bahwa ada sesuatu yang terjadi. Sesuatunya itu apa? Itu begini. Injil itu juga terbentuk dalam proses. Mari kita lihat salah satu contoh. Injil Markus yang oleh para ahli dipercaya sebagai yang pertama ditulis dari 4 Injil itu. Memang urutannya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tetapi para ahli percaya Markuslah yang pertama kali ditulis. Kemungkinan Injil Markus ini selesai ditulis sekitar tahun 70. Lalu kemudian ada sumber-sumber yang lain. Nah, Matius melengkapi, memakai sumber dari Markus untuk dia pakai sendiri, pewartaannya sendiri. Masing-masing Markus, Matius, Lukas itu punya umat, punya jemaat. Dia harus mengajar mereka. Nah, tulisan Markus ini menjadi sumber pokok, menjadi bahan utama. Lalu kita lihat sajalah Markus ya, sudah. Kemungkinan tahun 70 ini ditulis. Selesai. Dari tahun 70, kalau mundur kepada peristiwa Yesus, ada berapa tahun? Katakanlah dari kematian Yesus. Kalau kita mengatakan tahun 1 itu Yesus lahir, Yesus memulai mengajar umur 30, berarti tahun 30, Yesus mati umur 33 tahun, berarti dari tahun 33 ke tahun 70. Lebih dari 30 tahun jarak sejarah ini. Nah, apakah seluruh datanya itu data sejarah yang jelas begitu? Pasti tidak. Pasti sudah menjadi data yang direfleksikan. Cerita-cerita yang ada yang dikumpulkan oleh jemaat itu sudah mengkristal. Contoh yang mengemuka adalah kisah mengenai Maria Magdalena yang beberapa hari yang lalu kita bahas. Ada satu kejadian, ada yang menyebut nama, ada yang tidak. Lalu orang berpikir, ini siapa kira-kira? Karena sudah rentang penulisan dengan peristiwa terjadi itu lebih dari 30 tahun. Dari sini kita melihat ada perkembangan, ada situasi yang terjadi. Nah, sesuatunya berkembang. Dulu, peristiwa yang terjadi tahun 30-an itu mungkin nggak penting. Tapi setelah tahun 70-an itu menjadi penting. Sesuatu yang berkembang. Atau peristiwa yang penting menjadi kurang penting. Nah, lalu ada penambahan untuk melengkapi cerita.
Sahabat, hari ini sebuah pengantar, kita sampai di sini saja mengenal Yesus dalam sejarah. Setidaknya pertanyaan ini harus kita tanyakan kepada diri kita. Siapakah Yesus bagiku? Apakah aku mencoba mengenal Dia lebih jauh, mengertinya, memahaminya, atau ya sudah, terima saja apa adanya seperti yang sudah-sudah? Kali ini saya mengajak Anda untuk mengenal Dia lebih dalam, melihat ruang lingkupnya. Besok kita akan lihat dunia di sekitar Yesus. Sekarang kita tutup dengan doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yosef, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yosef, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, serta Bapa Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.